Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Eka Dan aku Asfi. Nah, yang kemarin kan kita udah membahas nih mengenai struktur keuangan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perbankan dan manajemen lembaga keuangan. Jadi sebelum kita memahami bagaimana perbankan itu bekerja, kita tuh harus memahami dulu nih teman-teman. Kita harus melihat neraca atau yang disebut dengan balance sheet bank. Kira-kira Mbak Asmi tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan neraca bank itu? Ya, neraca bank yaitu daftar aset dan kewajiban bank. Sebagaimana yang dijelaskan dari namanya, daftar tersebut mendaftar saldo-saldo, yaitu neraca mempunyai karakteristik bahwa total aset sama dengan total kewajiban ditambah modal. Nah, neraca bank ini juga merupakan daftar dari sumber dana atau kewajiban dari sebuah bank dan penggunaan dana tersebut atau sebuah aset. Untuk lebih detailnya, yang pertama kan tadi ada kewajiban nih. Nah, kewajiban itu dapat dikatakan sebagai, jadi dalam kewajiban bank itu memperoleh dana dengan menerbitkan atau menjual kewajiban. Jadi kewajiban itu dapat berbentuk seperti deposito yang merupakan salah satu sumber dana dari bank itu. Nah, kewajiban atau sumber dana ini meliputi yang pertama rekening giro. Rekening giro merupakan rekening bank yang memperbolehkan pemiliknya menulis teks untuk pihak ketiga. Rekening giro dan rekening deposito pasar uang dapat ditarik deposan setiap saat, yaitu jika deposan ke bank dan meminta pembayaran dengan membuat penarikan, bank harus membayar deposan tersebut saat itu juga. Sebaliknya, jika seseorang menerima cek yang tertulis pada rekening dari sebuah bank menunjukkan cek tersebut pada bank, maka bank harus membayarkan dana tersebut pada saat itu juga. Atau mungkin lebih singkatnya gini, kalau kamu itu menerima cek kan yang tertulis pada sebuah rekening dari sebuah bank, misalnya kamu menerima cek itu dari sebuah bank BRI. Nah, kamu itu dapat menunjukkan cek tersebut kepada bank. Nah, kemudian bank tersebut itu harus membayarkan dananya itu saat itu juga kepada kamu. Nah, yang kedua itu ada deposito yang tidak ditransaksikan. Jadi deposito tidak ditransaksikan ini merupakan sumber dana dari pendanaan bank nih teman-teman. Jadi ada dua jenis deposito yang tidak ditransaksikan. Yang pertama itu ada tabungan dan yang kedua itu ada deposito berjangka. Yang pertama ada tabungan. Tabungan itu merupakan salah satu instrumen nih yang paling populer. Pasti kalian semua udah tahu kan apa itu tabungan. Dari kecil kalian pasti sudah diajari untuk menabung. Jadi pada rekening tabungan ini dana itu dapat ditambahkan atau dana itu dapat ditarik setiap saat nih teman-teman. Jadi dan transaksi dan pembayaran bunganya itu dicatat dalam laporan keuangan bulanan atau dalam bentuk tabungan yang dipegang oleh pemilik rekening itu sendiri. Kemudian deposito berjangka itu mempunyai waktu yang tetap berkisar dari beberapa bulan sampai lebih dari 5 tahun dan menetapkan suatu denda untuk penarikan yang lebih awal. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah ada pinjaman nih teman-teman. Jadi bank itu juga untuk menabungkan. Nah, ternyata bank itu juga membutuhkan dana. Nah, bank itu juga mendapatkan dana dengan meminjam dari the Federal Reserve System atau Bank Sentral AS nih, atau biasa yang disebut dengan the Fed. Atau mungkin selain the Fed itu, bank juga meminjam dana dari bank lain serta perusahaan nih teman-teman. Pinjaman bank dari the Fed ini itu disebut juga dengan discount loans atau pinjaman diskonto. Kemudian ada modal bank. Nah, modal bank ditingkatkan dengan menjual saham baru atau dari laba ditahan.
Modal bank ini merupakan perlindungan untuk menghadapi penurunan nilai dari asetnya yang dapat mendorong bank menjadi insolven atau mempunyai kewajiban yang lebih besar daripada asetnya, artinya bank dapat dilikuidasi. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah membahas nih teman-teman mengenai kewajiban. Nah, sekarang kita beralih nih ke aset. Jadi bank itu menggunakan dana yang diperoleh dari menerbitkan kewajiban itu, menerbitkan atau menjual kewajibannya itu untuk membeli aset yang nantinya aset ini akan menghasilkan sebuah laba atau keuntungan. Nah, aset dari bank tersebut merupakan penggunaan dana nih teman-teman yang meliputi yang pertama itu ada cadangan. Cadangan ini bisa dikatakan sebagai deposito bank itu ditambah dengan uang kartal yang secara fisik itu dipegang oleh sebuah bank. Jadi ada alasan mengapa bank-bank ini menyimpan cadangan ini teman-teman. Yang pertama itu ada beberapa cadangan itu disebut sebagai cadangan yang diharuskan karena ini tuh dimiliki karena adanya giro wajib minimum serta adanya peraturan bahwa untuk setiap dolar yang disimpan di bank itu sejumlah tertentu itu harus disimpan sebagai cadangan. Nah, yang kedua itu adalah cadangan tambahan atau bisa disebut juga dengan cadangan lebih. Karena mengapa harus dengan cadangan tambahan ini? Karena cadangan tersebut itu merupakan aset bank yang paling likuid atau yang dari cadangan ini itu dapat digunakan oleh bank untuk memenuhi kewajibannya ketika dana tersebut nanti ditarik baik secara langsung maupun melalui cek oleh deposan seperti itu. Nah, kemudian ada akun kas dalam proses penagihan. Ini merupakan aset bank karena merupakan klaim atas dana bank lain yang akan dibayarkan dalam beberapa hari. Dan yang terakhir, selanjutnya deposito pada bank lain. Kemudian surat berharga. Surat berharga ini merupakan kepemilikan bank atas surat berharga, aset penting yang dapat menghasilkan laba. Surat berharga ini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, surat berharga pemerintah dan badan pemerintah khas, surat berharga pemerintah daerah, dan surat berharga lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah kredit. Jadi bank ini memperoleh keuntungan terutama dari memberikan pinjaman atau kredit kepada nasabah-nasabah. Kredit ini juga merupakan kewajiban individu atau perusahaan yang menerimanya nih teman-teman. Tapi merupakan aset bagi bank juga karena kredit ini itu juga dapat memberikan keuntungan bagi bank itu sendiri. Yang terakhir adalah aset lainnya. Jadi aset lainnya itu dapat berupa modal fisik. Modal fisik ini dapat berupa seperti gedung bank, terus komputer, peralatan-peralatan lainnya yang dimiliki oleh bank itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbankan dasar nih teman-teman. Jadi apa sih isi dari perbankan dasar ini? Bisa dijelaskan oleh Mbak Asmi. Nah, secara umum, bank itu membuat keuntungan dengan menjual kewajibannya dengan sekumpulan karakteristik atau kombinasi tertentu dari likuiditas, risiko, ukuran, dan imbal hasil, dan menggunakan hasilnya untuk membeli aset dengan sekumpulan karakteristik yang berbeda. Proses ini dinyatakan sebagai transformasi aset. Selanjutnya adalah jadi proses dari transformasi aset atau penyediaan jasa-jasa transformasi aset ini dan serta dibarengi dengan penyediaan jasa-jasa atau misalnya ada clearing giro, penyimpanan data, analisis kredit, itu sama seperti proses dari produksi dari sebuah perusahaan. Jadi jika bank itu menghasilkan jasa yang diinginkan dengan biaya yang murah, kemudian memperoleh pendapatan yang besar atas asetnya, maka bank tersebut
tersebut akan mendapatkan keuntungan. Nah, jika tidak, maka bank tersebut akan mengalami kerugian ya teman-teman. Agar analisis operasional bank ini menjadi lebih nyata lagi, itu dapat dilakukan menggunakan T-account. Apa yang dimaksud dengan T-account? Kira-kira apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan T-account? Kita akan membahasnya di sini. Kemudian T-account ini merupakan penyederhanaan dari neraca dengan garis-garis yang dibentuk dalam huruf T yang hanya mencatat perubahan yang terjadi pada pos-pos dalam neraca dimulai dari posisi awal neraca. Oke, yang selanjutnya adalah, jadi bank itu membuat, tadi kan udah dibahas nih, bank itu membuat keuntungan itu melalui proses transformasi aset itu dengan meminjam, dengan mereka itu meminjam dalam jangka pendek atau menerima deposito kan, serta meminjamkannya dalam jangka panjang atau membuat pinjaman. Nah, ketika sebuah bank ini menerima tambahan dari deposito, bank tersebut akan menambah cadangan dengan jumlah yang sama besarnya nih teman-teman. Tapi ketika bank tersebut membayarkan deposito, maka bank tersebut itu mengurangi cadangan dengan jumlah yang sama juga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip umum dari manajemen bank. Kita harus memahami lebih jauh mengenai prinsip pengelolaan aset dan kewajiban bank. Nah, mengenai bagaimana lembaga keuangan mengolah risiko kredit, risiko yang muncul karena peminjaman mungkin melakukan gagal bayar, dan bagaimana pengelola risiko suku bunga, risiko dari penerimaan dan perolehan atas aset bank sebagai akibat dari perubahan suku bunga. Oke, yang pertama itu ada manajemen likuiditas dan peranan cadangan. Jadi jika sebuah bank itu mempunyai kelebihan cadangan nih teman-teman, yang besar ya, adanya tarikan deposito itu tidak harus mengubah bagian lain dari neraca bank. Misalnya gini teman-teman, kalau aku misalnya awalnya itu aku suatu bank itu mempunyai cadangan itu sebesar misalnya 10 juta, itu yang dianggap sebagai kelebihan cadangannya. Nah, bank tersebut menggunakan kelebihan cadangan tersebut itu untuk memberikan pinjaman, sehingga bank tersebut sudah tidak mempunyai cadangan lagi kan, karena dana dari kelebihan cadangan tersebut sudah dipinjamkan, karena kan cadangannya kan udah habis kan. Nah, itu yang dapat dikatakan sebagai penurunan dari cadangan. Jadi untuk menghilangkan dari penurunan cadangan tersebut, bank itu mempunyai 4 pilihan dasar nih teman-teman. Yang pertama adalah mendapatkan cadangan untuk memenuhi tarikan deposito itu dengan meminjamnya dari bank lain di pasar uang antar bank, atau dengan meminjam dari sebuah perusahaan. Kemudian cara yang kedua yaitu bank menjual beberapa surat berharganya untuk membantu menutupi tarikan deposito. Cara yang ketiga yaitu bank dapat menutupi tarikan deposito dengan mendapatkan cadangan yang dipinjam dari bank sentral. Dan yang terakhir yaitu mengurangi kreditnya sebesar kekurangan tersebut dan mendepositokan bank di bank sentral. Nah, pembahasan selanjutnya itu menjelaskan mengapa bank itu memegang kelebihan cadangan walaupun kredit atau surat berharga lainnya itu memberikan perolehan yang lebih tinggi nih. Jadi kelebihan cadangan merupakan asuransi terhadap biaya yang terkait akibat penarikan dari deposito nih teman-teman. Jadi semakin tinggi biaya yang terkait akibat adanya penarikan depositonya tadi, itu juga akan semakin membuat besar kelebihan cadangan yang akan dipegang oleh bank. Selanjutnya ada manajemen aset. Nah, untuk memaksimumkan keuntungannya, sebuah bank harus terus-menerus mencari kemungkinan imbal hasil tertinggi atas kredit dan surat berharga, mengurangi risiko dan mencukupi kebutuhan likuiditas dengan memiliki aset yang likuid. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen kewajiban. Jadi
Apa sih manajemen kewajiban itu, Mbak Asfi? Nah, di sini tuh ada dua alasan utama untuk menekankan pada manajemen aset. Yang pertama, lebih dari 60% sumber pendanaan bank dicapai melalui rekening giro yang secara hukum tidak memperoleh suku bunga. Kemudian yang kedua, karena pasar uang antar bank yang melakukan kegiatan pinjaman semalam atau antar bank tidak begitu berkembang. Bank jarang sekali meminjam dari bank lain untuk memenuhi kebutuhan cadangannya. Selanjutnya adalah jadi fleksibilitas baru di dalam manajemen kewajiban ini berarti bahwa bank itu dapat mengambil pendekatan yang berbeda terhadap manajemen bank. Gitu teman-teman. Selanjutnya adalah manajemen kecukupan dari modal. Suatu bank itu harus mempunyai keputusan nih mengenai banyaknya modal yang perlu dimiliki. Jadi alasan kenapa sih bank tersebut itu harus mempunyai keputusan tentang banyaknya modal yang harus dimiliki itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu adalah modal bank itu membantu bank itu dalam mencegah kegagalan bank. Atau bisa dikatakan sebagai situasi di mana bank tersebut itu tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar deposan serta kreditor lainnya dan menjadi bangkrut nih teman-teman. Kalau sebuah bank itu tidak bisa membayar deposannya atau kreditornya itu pastikan akan didemo, mungkin akan mengurangi kepercayaan dari nasabahnya juga teman-teman. Nah itu akan membuat bangkrut. Yang kedua adalah bagaimana jumlah modal bank memengaruhi imbal hasil bagi pemegang saham. Nah, ukuran dasar keuntungan bank adalah imbal hasil atas aset. Yang lebih diharapkan oleh pemilik bank atau pemegang saham adalah seberapa besar penerimaan bank dari investasi ekuitasnya, atau informasi ini diberikan oleh pengukuran keuntungan yang lain, yaitu disebut juga imbal hasil atas ekuitas. Sebelum masuk ke baru tadi, mungkin kesimpulannya adalah bahwa bank itu mempertahankan modal banknya itu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bank itu menjadi insolven. Oke, kita akan dilanjutkan dengan Mbak Asfi. Kemudian terdapat pilihan antara keamanan dan imbal hasil bagi pemegang saham. Modal bank ini mempunyai manfaat dan biaya. Modal bank memberi manfaat bagi pemilik bank dalam hal membuat investasinya lebih aman dengan berkurangnya kemungkinan bangkrut. Tetapi modal bank menjadi mahal karena semakin tinggi modal bank, maka semakin rendah imbal hasil atas ekuitas untuk imbal hasil atas aset tertentu. Selanjutnya adalah kewajiban modal bank. Kewajiban modal bank. Nah, bank ini juga memegang modal nih karena mereka tuh diwajibkan untuk melakukan otoritas atau badan pengatur. Nah, selanjutnya kita akan mengaplikasikan nih strategi untuk mengelola modal bank itu. Jadi untuk mengelola modal bank itu, untuk menaikkan modal relatif terhadap aset itu, bank itu mempunyai 3 pilihan nih teman-teman. Yang pertama itu dapat menaikkan modal bank dengan menerbitkan saham. Yang kedua dapat menaikkan modal dengan mengurangi dividen bank kepada pemegang saham sehingga sehingga bertujuan untuk menaikkan laba yang ditahan agar dapat dimasukkan ke neraca modalnya. Dan yang ketiga itu adalah mempertahankan modal pada posisi yang sama, namun mengurangi aset bank dengan memberikan lebih sedikit pinjaman atau dengan menjualnya surat berharga dan kemudian menggunakan hasil penjualannya tersebut untuk mengurangi kewajiban dari suatu bank. Nah, selanjutnya kita akan belajar nih teman-teman mengenai mengelola resiko kredit. Jadi dalam konsep adverse selection dan moral hazard itu menjelaskan adanya prinsip-prinsip manajemen resiko kredit yang meliputi yang pertama, dapat penyaringan dan pemantauan.
kemudian membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah, kemudian komitmen pinjaman agunan dan saldo kompensasi, dan yang terakhir ada pembatasan kredit. Oke, materi yang akan kita bahas sampai di situ dulu ya teman-teman. Berikutnya kita akan membahas materi yang lebih menarik lagi. Jadi jangan lupa tonton video kita, terus pantengin ya teman-teman. Oke, kalau gitu apabila ada kesalahan kata baik dari saya Eka Dan aku Asfi. kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin menyinggung teman-teman baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kalau begitu kita berdua pamit undur diri dulu. Kita akan bertemu di pembahasan yang selanjutnya. Bye bye. Bye.